kita berjumpa pada perkuliahan pertama pengantar bisnis, dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pola pikir, pilar dan sikap seorang pebisnis. Sebagaimana saya mengutip dulu, sebagaimana kita pernah, mungkin tidak asing bagi kalian juga, mendengar hadis daripada baginda kita Rasulullah, tolobul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun hingga ke negeri Cina. Jadi pertanyaannya ada apa dengan negeri Cina? Pusat peradaban, pusat budaya, ya. Tapi yang lebih daripada itu, hingga saat ini ternyata Cina atau etnis Tionghoa itu mereka menguasai perekonomian di dunia ini. Di belahan dunia mana saja kita pasti akan menjumpai yang namanya pecinan atau Chinatown. Jadi orang-orang etnis Tionghoa ini menyebar. Dan apa ciri khas mereka? Mereka itu rata-rata berdagang, punya toko. Jadi kalau kita berbicara bisnis, maka kita akan bisa belajar bagaimana orang-orang etnis Tionghoa itu hingga bisa menjalankan bisnisnya, dan rata-rata mereka berhasil. Di belahan dunia mana saja yang menguasai perekonomian itu adalah dari etnis Tionghoa. Sampai ada pepatah, orang Tionghoa berdagang di kawasan orang-orang Melayu tetap sukses mereka. Orang Melayu kalau berdagang atau melakukan usaha bisnisnya di wilayah orang-orang Tionghoa sering mengalami kegagalan. Artinya bahwa orang Tionghoa ini dia bisa di mana saja menjalankan bisnisnya dan bisa sukses. Dan yang tidak bisa ya di aja di Alabiu, di salah satu kabupaten Hulu Sungai Utara, dan disitunya kalau bisa mengalahi orang Tionghoa, mereka di sana kalah bersaing dengan orang Alabiu. Makanya kita sering mendengar juga ya kan, kalau orang Tionghoa dia makan iwak, makan ikan, tulangnya dibuang. Nah orang Alabiu makan ikan atau makan iwak, dagingnya habis, tulangnya diolah iwak rabuk. Nah itulah sampai orang Tionghoa kalah dengan orang Alabiu. Dia kadang Alabiu kadang ada sebubujuran ya kan. Coba lihat di Alabiu, di salah satu kecamatan di Hulu Sungai Utara, tidak ada orang Tionghoa. Jadi yang kau kalah orang Tionghoa ini orang Alabiu aja, kadang Alabiu ada bujuran gini. Nah jadi kita mulai mengenai pola pikir ya. Saya akan membahas mengenai pola pikir. Maka di sini saya akan kemukakan dulu mengenai 3 pilar utama dari pebisnis. Yang pertama kerja keras, yang kedua hidup hemat, yang ketiga putar uang yang ada atau prinsip investasi. Saya ingin menggambarkan sebuah ilustrasi persahabatan antara 2 orang. Katakanlah dari etnis Tionghoa ini bernama Untung, kemudian dari etnis pribumi yang dari etnis Tionghoa bernama Acoan, yang dari etnis pribumi bernama Untung. Sebenarnya Untung dan Acoan tuh beda-beda tipis saja. Untung bahasa Mandarinnya ya Acoan, ya kan Untung kan. Nah jadi 2 orang sahabat karib ini mereka kuliah sama-sama, katakanlah mengambil fakultas ekonomi pada suatu universitas. Karena sahabat karib sehati, masuknya sama-sama di fakultas ekonomi itu di universitas, katakanlah universitas A begitu ya. Nah kemudian mereka lulus sama-sama. Setelah lulus mereka sama-sama mencari kerja, menyebar surat lamaran ke berbagai perusahaan dan lain sebagainya, hingga pada suatu saat mereka berdua diterima bekerja. Tentu dengan perusahaan yang berbeda. Katakanlah Untung di perusahaan Z, si Acuan di perusahaan M, katakanlah seperti itu. Nah setelah ada pekan libur, mereka berdua bertemu, bercerita-cerita mengenai aktivitas mereka di perusahaan. Ternyata keduanya sama, artinya merasa
adanya ketidakpuasan dalam bekerja, menghadapi bos, menghadapi pimpinan yang galak, menghadapi atasan yang penyarikan, pemarah, perintah, marah-marah. Kan paling enak seperti itu kan, pekerjaan itu memerintah, kalau salah orang melaksanakan tinggal dimarahi. Itu pekerjaan paling paling enak seperti itu. Dan rata-rata bos, pimpinan ya seperti itu, perintah, marah-marah, tinggal berikan tugas, kalau tidak bisa melaksanakan tinggal dimarahi kan. Dan di sini ternyata bahwa Untung dan Acuan ini sama-sama mengalami hal serupa di perusahaan. Jadi psikologis mereka sama-sama merasa kurang enak di perusahaan. Akhirnya mereka ini berdua bersepakat, bagaimana kalau kita yang jadi bos, artinya tidak bekerja ikut orang lain, jadi tergantung kita aja. Dan mereka berdua ini ternyata sepakat. Lalu dengan uang yang ada mereka patungan, kongsi, kumpulan, dan mereka merencanakan usaha mereka itu usaha bengkel. Nah, Untung setor uang 3 juta rupiah, Acuan juga setor uang 3 juta rupiah, dan terkumpullah uang mereka ini 6 juta. Mereka menyewa tempat untuk usaha bengkel dan melengkapi sedikit kelengkapan keperluan di bengkel. Dan mereka mulai menjalankan usaha bengkel bersama. Jadi masing-masing, keduanya tadi masing-masing berhenti di perusahaan dan mereka kongsi bikin usaha bengkel, sahabat karib tadi. Nah, setelah perjalanan 5 tahun, ternyata entah ada perselisihan apa seperti itu kan, yang jelas ada perbedaan prinsip yang memaksa mereka terpaksa harus menghentikan kerjasama. Setelah menghentikan kerjasama ini, mereka ya pisah baik-baik. Kemudian setelah pisah baik-baik, Untung tetap buka usaha bengkel di tempat mereka semula. Acuan pindah mencari tempat lain dengan usaha tetap sama-sama melaksanakan usaha bengkel. Setelah singkat cerita 30 tahun berlalu, mereka ini kembali bertemu. Jadi sudah sama-sama tua, sama-sama sudah punya anak, dan mereka bernostalgia sambil bercerita-cerita keadaan mereka, keadaan bisnis, keadaan bengkel masing-masing. Dan pada saat itu Untung sudah mewariskan bengkel ukuran 4x4 meter dengan aset puluhan juta rupiah kepada anaknya untuk diteruskan. Acuan begitu juga. Acuan mewariskan usaha bengkel karoseri mobil dengan aset mencapai miliaran rupiah kepada anaknya untuk diteruskan. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Setelah 30 tahun, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Artinya di sini ada terjadi perbedaan yang ekstrim antara Untung dan Acuan. Untung mewariskan kepada anaknya bengkel ukuran 4x4 meter dan aset puluhan juta. Sedangkan Acuan mewariskan kepada anaknya bengkel karoseri mobil dan aset miliaran rupiah. Pertanyaannya, kenapa sampai seperti ini terjadi? Mungkin ada yang mau memikirkan dulu, silakan jawabannya. Kalau Anda menyatakan karena salah satu tidak berpengalaman, pengalaman mereka sama kan, setelah lulus sama-sama bekerja kemudian membuka usaha bengkel. Kalau pendidikan berbeda, tidak beda, mereka sama-sama lulusan sarjana ekonomi keduanya. Jadi kalau tingkat pendidikan pun tidak bisa disamakan. Usia mereka seusia, jadi tapi capaiannya ini yang berbeda. Setelah 30 tahun mereka berjumpa kembali atau bernostalgia, asal jangan bernostalgia ya.
Nostalgia itu kan sesuatu hal yang nggak baik, menipu orang misalnya, nah tetamu lalu itu namanya nostalgia. Bayar hutang ya kah, bayar hutang canggih, cangkal berhutang kali ditagihnya. Wah ini kayak itu bang, waktu berhutang lama dulu ya kah leher, nah cuma sudah ditagih galak dari yang mau tagih itu cangkal berhutang kali ditagih, pada bahaya lah, hutang tuh bawa mati. Jadi kira-kira di mana letak perbedaannya? Jadi begini ya, ini saya gambarkan. Nah, ya kan perjalanan tadi untung dengan acuan, kemudian saya dekatkan ya, untung dengan acuan 5 tahun mereka berkongsi, setelah lepas pecah kongsi 30 tahun kemudian berjumpa, kemudian mau mewariskan usaha atau bisnisnya. Untung asetnya hanya puluhan juta dengan bengkel 4x4 meter, sedangkan acuan bengkel karoseri mobil dengan aset miliaran rupiah. Nah kira-kira di mana letak perbedaannya hingga seperti ini? Baiklah, saya akan menjawabkan. Jadi di sini adalah penggunaan atau memakai daripada pilar utama yang saya sebutkan di awal pengantar tadi, yaitu pertama kerja keras, yang kedua hidup hemat, yang ketiga putar uang yang ada atau investasi. Nah di sini acuan menggunakan prinsip yang pertama adalah kerja keras. Acuan begitu mereka pecah kongsi, yang asalnya bengkelnya buka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah setelah lepas atau pecah kongsi, acuan membuka bengkelnya lebih pagi, jam 7 pagi, tutupnya jam 8 malam. Terjadi nggak perbedaan? Kelihatan kan? Sedangkan untung tetap buka seperti biasa, buka jam 9, jam 5 tutup. Nah disinilah keberhasilan dari acuan, dia kerja keras, buka jam 7 pagi sehingga dapat menjaring pelanggan atau konsumen yang sebelum masuk kantor. Nah jam 5 orang pada pulang kantor, kalau ada kerusakan pun, kalau bengkelnya sudah tutup ya nggak mungkin. Kalau acuan buka sampai jam 8 malam, orang pulang kantor mandi dulu, sempat mengantar kendaraan untuk diperbaiki di bengkel acuan. Itulah, jadi pertama adalah acuan memegang pilar kerja keras, sedangkan untung biasa-biasa saja ya, hasilnya biasa. Untuk untung acuan terjadi hal yang berbeda, capaiannya berbeda. Kemudian yang kedua, acuan memakai pilar hidup hemat, sedangkan untung tidak. Artinya uang berapa dapat habis, acuan menggunakan hidup hemat. Pada saat mereka sama-sama kongsi usaha bengkel selama 5 tahun, mereka setiap bulan rutin rata-rata membagi keuntungannya itu masing-masing 3 juta. Nah untung dengan uang pembagian hasil keuntungan 3 juta dipakai habis untuk konsumtif, sedangkan acuan dia hanya memakai 3 juta rupiah, 1 jutanya ditabung. Pertanyaannya tuh, mana cukup uang 2 juta padahal gaji 3 juta? Ini bukan masalah pertanyaan itu, tetapi memegang pilar utama mau atau tidak mau. Nah acuan memakai pilar ini, dia hidup hemat. Dengan uang penghasilan 3 juta 1 bulan, dia menganggap bahwa dia berpenghasilan 2 juta, jadi 1 jutanya dia tabung. Nah saat pecah kongsi selama 5 tahun, maka 5 tahun itu 1 juta kali berapa, 12 kali 5 berapa, 60, 12 kali 5 berapa, 60 ya, kali 1 juta, maka acuan memiliki simpanan 60 juta. Dia menyewa lokasi untuk bengkel yang lebih strategis. Untung bertahan di tempat yang semula, acuan mencari lokasi yang strategis, walaupun lebih mahal sewanya tidak ada masalah, uang dia ada. Karena itu tadi, dia hidup hemat lalu menyimpan setiap bulan, bisa dia memakai, dan pelanggannya jelas lebih banyak karena tempatnya yang strategis itu. Kemudian yang ketiga, acuan memegang prinsip putar uang yang ada, artinya investasi.
untuk uang untuk hal-hal produktif. Begitu uang ada, dia belikan barang-barang keperluan bengkel yang fast moving, yang cepat penjualannya, beli, belum perlu borong. Nah, jadi di situ apa yang dicari pelanggan dia ada terus. Jadi itu, jadi prinsip itu uang itu diputar. Atau memang untuk investasi ini juga selain hal-hal di uang itu jadikan usaha agar apa, modal bergulir, uang itu bisa berkembang. Atau di sini putar uang ada atau investasi ini dengan membeli emas misalnya, karena emas itu setiap tahun pasti akan naik, karena kita pasti inflasi. Katakanlah begini, Anda saat ini saya kasih uang 1 juta, Anda saya suruh belanja habiskan uang 1 juta. Nah, uang 1 juta dengan belanjaan itu Anda catat apa aja yang Anda beli. Tahun depan Anda saya kasih uang 1 juta lagi, saya suruh Anda untuk membelanjakan habis uang 1 juta dengan catatan tahun ini. Kira-kira pertanyaan saya, terbeli nggak semuanya? Belanjaan yang Anda beli di tahun 2020 ini dengan uang 1 juta, Anda catat 2021 Anda saya kasih uang 1 juta, saya kasihkan ini catatannya. Terbeli semua nggak? Tidak. Itulah bukti bahwa inflasi, nilai uang itu pasti akan menurun. Jadi itu, makanya dengan emas itu nilai uang itu akan selalu terjaga. Tahun 76, mungkin tahun 70-an lah katakan begitu, mungkin Anda mendengar emas harganya hanya 20.000 atau 15.000. Saat ini berapa harga emas? Di atas 600.000 kan. Jadi setiap tahun itu harga emas walaupun fluktuatif harian, bulanan, akan tetapi setelah sekian tahun pasti akan meningkat juga. Nah, jadi itu. Atau tanah. Nah, investasi tanah ini itu juga menguntungkan. Tanah sampai kapanpun pasti akan meningkat, kecuali tersalah membeli tanah ternyata untuk perencanaan pemerintah untuk tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu ya harga tanah itu ya lambat naiknya, ya kan. Nah, jadi tanah begitu juga. Jadi kapan harga tanah tidak naik? Sampai ibu-ibu tidak mau lagi melahirkan anak, artinya perkembangan manusia tidak ada lagi, maka disitulah harga tanah tidak akan naik. Mungkin nggak? Ya mungkin kan. Nah, jadi artinya bahwa harga tanah itu akan selalu meningkat. Cuma di sini kita harus betul-betul juga harus cermat dalam membeli tanah supaya jangan terlampis kah sertifikatnya kan, seperti itu, jangan bermasalah. Nah, jadi itu mengenai prinsip investasi. Jadi saya ulang bahwa 3 pilar utama dalam bisnis itu, yang pertama kerja keras, yang kedua hidup hemat, ketiga putar uang yang ada atau investasi. Demikian dulu untuk perkuliahan, pola pikir, pilar, dan sikap pebisnis. Kita akan lanjutkan lagi, tadi baru masalah pola pikir dan pilar, nanti kita selanjutnya kita membahas mengenai sikap pebisnis. Terima kasih.